Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Kadangaguna, NIM 2001-1069. Nama saya Inyoman Semariasa, NIM 211-040. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen rantai pasokan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah bagian penting dari pengendalian produk perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen. Rantai pasok berisi informasi kunci bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana suatu produk dijual, sehingga adaptasi dapat dilakukan untuk menguntungkan pelanggan dalam penghematan biaya dan nilai produk. Mengapa manajemen rantai pasokan penting? Manajemen rantai pasokan sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya harus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Selanjutnya ada tujuan manajemen rantai pasokan. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk bisa memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bisa bertahan dalam pasaran. Untuk menjadi pemenang dalam persaingan, Anda sebagai pebisnis harus bisa menyediakan produk yang benar-benar bagus dan tepat. Rantai pasokan juga harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga bervariasi. Jika produk Anda bisa memenuhi hal tersebut, maka persaingan pasar bisa Anda menangkan dengan mudah. Manfaat manajemen rantai pasokan. Yang pertama, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam teks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar lebih setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatnya pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor sumber daya manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima, peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, barang atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produksi yang lambat laun akan menjadi besar. Perusahaan pun tumbuh lebih kuat. Jenis-jenis manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain. Bagian utama dari rantai pasokan
supply hulu ini telah mendapatkan perusahaan manufaktur sebagai penyalur dan koneksi atau penghubung utama kepada para konsumen atau para reseller yang akan melakukan pemasaran produk mereka. Yang kedua ada internal supply chain management. Bagian utama manajemen rantai pasokan yang kedua adalah sebagai proses input bahan-bahan mentah ke dalam gudang yang selanjutnya dapat ditransformasikan untuk menjadi bahan-bahan dasar dari penyaluran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir, downstream manajemen rantai pasokan. Pada jenis ini, manajemen rantai supply yang melakukan kegiatan terdiri dari semua aktivitas pemasaran produk-produk yang milik perusahaan, mulai dari pengiriman produk kepada pelanggan atau para konsumen. Komponen dasar supply chain management. Yang pertama atau A, plan. Kesuksesan supply chain management terletak pada proses penentuan strategi supply chain management atau SCM. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, B, source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Yang ketiga, C, make. Komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer supply chain management atau SCM melakukan penyusunan jadwal berupa barang atau jasa. Perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas, output produksi, serta produktivitas pekerja. Yang keempat atau D, deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Yang kelima atau E, return. Perencana supply chain management harus mampu membuat jaringannya fleksibel serta responsif untuk produk, barang atau jasa yang cacat dari konsumen, dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Prinsip-prinsip manajemen rantai pasokan. Yang pertama atau A, menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda. Yang kedua atau B, mensegmentasi konsumen berdasar kebutuhannya. Yang ketiga atau C, mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga hasil ramalan konsistensi dan alokasi sumber dana optimal. Yang keempat atau D, mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang kelima atau E, mendiferensiasikan barang atau jasa pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konversi sepanjang rantai pasok. Yang ke-6 atau F, mengembangkan sebuah strategi teknologi untuk keseluruhan supply chain yang
mendukung pengambilan keputusan hierarki, serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Yang ketujuh atau G, mengadopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Fungsi manajemen rantai pasokan. Fungsi utamanya dari manajemen rantai pasokan adalah untuk merencanakan atau planning yang mana berfungsi untuk bisa mencapai tujuan bisnis tersebut. Yang kedua adalah manajemen rantai pasokan ini dijadikan sebagai koordinasi semua lini dari segi sumber daya atau staf penyusun organisasi perusahaan. Fungsi selanjutnya untuk memberikan instruksi kerja kepada sumber daya atau staf di perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Fungsi terakhir dari manajemen rantai pasokan yang penting untuk Anda perhatikan adalah pengendalian dan pemberian instruksi. Akan dilakukan kontrol dan juga pengecekan untuk bisa memastikan jika instruksi yang diberikan ini sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Strategi manajemen rantai pasokan. Yang pertama, banyak pemasok. Strategi ini adalah satu pemasok melawan lainnya dan menetapkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atau pemasok. Pemasok secara agresif bersaing satu sama lain. Pendekatan ini menyebabkan pemasok bertanggung jawab untuk mempertahankan teknologi yang dibutuhkan, keahlian dan kemampuan, proyeksi serta biaya, kualitas, dan kompetensi yang diberikan. Hubungan partner jangka panjang bukanlah tujuannya. Yang kedua, sedikit pemasok. Strategi sedikit pemasok berarti bahwa pada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Pemasok jangka panjang biasanya lebih mengerti tujuan umum dari perusahaan dan pelanggan akhir. Yang ketiga, integrasi vertikal. Integrasi vertikal dapat menawarkan kesempatan strategi untuk manajer operasi. Untuk perusahaan dengan modal, keahlian manajerial, dan permintaan yang disyaratkan, integrasi vertikal dapat memberikan kesempatan yang substansial untuk pengurusan biaya, kualitas yang lebih tinggi, pengantaran tempat waktu, dan pengurangan persediaan. Yang keempat, Ventura bersama. Salah satu versi dari Ventura bersama adalah upaya Daimler Strip BMW saat ini untuk mengembangkan dan memproduksi komponen mobil standar. Mengingat konsolidasi industri otomotif global, dua rival dalam segmen pasar mobil ini berada pada kerugian dalam hal volume. Oleh karena itu, tertarik pada konsolidasi untuk mengurangi biaya pengembangan dan produksi. Seperti di kolaborasi lainnya, triknya adalah bekerja sama tanpa membaurkan merek atau mengakui keunggulan kompetitif. Yang kelima, jaringan Keiretsu. Pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang dikenal sebagai
sebuah keiretsu. Anggota dari keiretsu dijamin hubungan jarak panjangnya, dan dengan demikian diharapkan untuk berkolaborasi sebagai partner, menyediakan teknisi, ahli, dan kualitas produk yang stabil pada perusahaan manufaktur. Anggota keiretsu juga dapat memiliki pemasok tingkat 2 dan bahkan tingkat 3 sebagai bagian dari koalisi. Perusahaan virtual bertanggung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Pemasok dapat menyediakan beragam jasa yang termasuk membuat daftar gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi komponen, melakukan pengujian, atau mendistribusikan produk. Hubungan yang ada bisa jadi berjangka waktu pendek atau panjang dan dapat mencakup partner utama, kolaborator, atau hanya pemasok dan subkontraktor yang cakep. Proses tahapan chain supply management. Yang pertama, customer. Tahap pertama yang melalui manajemen rantai pasokan berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses tahapan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasokan adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Pada tahapan, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, Departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlah telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gedung. Tahap ini disebut inventory. Yang kelima ada produksi. Ketika sebuah barang telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai produksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Yang terakhir ada pengiriman. Tahapan ini merupakan bagian akhir dari manajemen rantai pasokan. Pada tahapan ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Demikian penyampaian materi yang kami berikan, bahwa dapat disimpulkan manajemen rantai pasokan merupakan integrasi aktivitas kerjasama antar perusahaan
dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Dengan adanya manajemen rantai pasokan, para pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Proses pengolahan produk dari perencanaan, memproduksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Penerapan konsep manajemen rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi Santi Santi.